Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Aryo Gigi Sagala, NIT 1941130 dari kelas Nautika 4F. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Tugas Jaga terhadap Implementasi STCW 1978 Amandemen 1995 di kapal X. Bab 1 Pendahuluan, di mana terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang, yaitu menurut sebuah laporan oleh Dewan Keselamatan Transportasi Nasional tertanggal 9 September 1981 yang berjudul Studi Khusus Major Marine Collision and Effect of Prevention Recommendation, penyebab utama tubrukan laut dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1979 adalah kesalahan manusia. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan tugas jaga saat kapal berlayar. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas jaga di anjungan khususnya pada saat kapal berlayar. Dan manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman bagi semua pembaca serta penulis mengenai pelaksanaan tugas jaga di anjungan pada saat kapal sedang berlayar. Sedangkan manfaat praktis yaitu dengan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya pelaksanaan tugas jaga di anjungan sehingga kinerja dalam pelaksanaan tugas jaga dapat tercapai. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pengertian tugas jaga. Istilah jaga menurut berarti melihat dengan cermat atau waspada. Jaga juga berarti masa untuk berjaga. Tugas jaga istilah berarti tugas selama 4 jam perwira kapal, kru, atau pekerja sebuah kapal. Sedangkan menurut Cape Ewi Menicom 2012 dalam serial buku pelaut, tugas jaga berarti melakukan penjagaan dengan cermat, awas, dan waspada. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab mualim jaga. 1. Memeriksa posisi kapal, kesalahan kompas, haluan yang dikemudikan, dan semua peralatan navigasi di anjungan. 2. Memeriksa keadaan keliling, perairan, benda-benda navigasi, dan lain-lain. 3. Melaporkan kepada nahkoda jika terjadi situasi meragukan. Adapun waktu jam jaga, jam 12 malam sampai jam 4 subuh itu mualim 2, yaitu jaga larut malam. Jam 4 subuh sampai jam 8 pagi itu dijaga oleh mualim 1 dan 4, yaitu jaga dini hari. Jam 8 pagi sampai jam 12 siang yaitu mualim 3, jam jaga pagi hari. Dan jam 12 siang sampai jam 4 sore itu mualim 2, jaga siang hari. Dan jam 4 sore sampai jam 8 malam dijaga oleh mualim 1 dan 4, yaitu jaga sore hari. Dan jam 8 malam sampai jam 12 malam itu dijaga oleh mualim 3. Materi selanjutnya itu pemberlakuan tugas jaga. Yang pertama, membina jiwa kebaharian, menjunjung kedaulatan negara. Keempat, menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional. Dan selanjutnya meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya memperlancar arus perpindahan orang dan barang. Yang keenam yaitu menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan nasional. Yang ketujuh, memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam perwujudan wawasan Nusantara. Materi selanjutnya itu bahaya tubrukan, di mana ada 5, yaitu kesalahan manusia, kesalahan peralatan, kesalahan prosedur, pelanggaran terhadap aturan, dan external action.
Selanjutnya, kerjasama dan kinerja tugas jaga. Menurut Siagian tahun 1983 ada 3 kerjasama dan kinerja tugas jaga, yaitu yang pertama beban kerja yang harus dipikul, jenis pekerjaan yang beraneka ragam, dan berbagai spesialisasi yang diperlukan. Selanjutnya, penanganan sumber daya di anjungan, yaitu ada beberapa. Yang pertama, sejumlah cukup individu-individu yang memenuhi syarat harus selalu melakukan tugas jaga untuk menjamin efektivitas pelaksanaan seluruh tugas. Yang kedua, seluruh peserta tugas jaga navigasi harus juga memenuhi syarat sebagai mana mestinya dan mampu melaksanakan tugas masing-masing secara efisien dan efektif. Tugas-tugas harus diberikan secara jelas kepada setiap individu tertentu yang ada. Yang keempat, tak seorang pun anggota tugas jaga navigasi diberi tugas melebihi kemampuannya. Yang kelima, para individu selalu ditempatkan dalam tugas-tugas yang dapat dilaksanakannya secara paling efektif dan paling efisien, dan jika situasi memang mengharuskan, para individu juga harus ditempatkan pada lokasi-lokasi tugas lain. Yang keenam yaitu anggota-anggota tugas jaga navigasi tidak boleh ditugaskan pada tugas-tugas atau lokasi-lokasi tugas lain sebelum perwira yang bertanggung jawab pada tugas jaga navigasi merasa pasti bahwa pengalihan tugas jaga ini akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pelaksanaan tugas jaga. Serah terima tugas jaga. Yang pertama, tidak menyerahkan tugas jaga kepada orang yang tidak mampu karena sakit. Yang kedua, perwira pengganti harus yakin bahwa anggotanya benar-benar atau mampu melaksanakan tugas jaga dengan baik. Yang ketiga, semua petugas jaga pengganti telah menyesuaikan diri dengan kegelapan malam hari apabila belum tidak diperkenankan mengambil alih tugas jaga. Pelaksanaan tugas jaga navigasi pertama, tidak boleh meninggalkan anjungan sebelum diganti, selalu memeriksa haluan, posisi, dan kecepatan. Yang ketiga, mengetahui sepenuhnya letak semua alat-alat navigasi. Selanjutnya, kerangka pikir. Pelaksanaan tugas jaga, faktor penyebab bahaya di atas kapal yaitu kurangnya pemahaman P2TL, faktor eksternal dan kesalahan manusia, sehingga berakibat pengamatan yang tidak efektif, cuaca buruk, lalai dalam bertugas jaga, sehingga kita mestinya memaksimalkan pelaksanaan tugas jaga. Selanjutnya, hipotesis. Diduga adanya kesalahan-kesalahan atau kelalaian kru kapal pada saat melaksanakan tugas jaga sehingga pelaksanaan tugas jaga belum terlaksana dengan baik. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi 5 bagian, yaitu jenis, desain, dan variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pertama, jenis, desain, dan variabel penelitian. Jenis penelitian. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang didapat dalam bentuk variabel yang merupakan suatu dimensi yang menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional. Desain penelitian ini merupakan penelitian survei analisis, yaitu penelitian yang mencoba menggali bagaimana pelaksanaan tugas jaga di anjungan pada saat kapal berlayar. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh kru yang melaksanakan tugas jaga, sedangkan sampel penelitian yang diambil pada penelitian ini adalah kru kapal yang melaksanakan tugas jaga di anjungan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data ada 4, yaitu penelitian lapangan, observasi, wawancara, dan penelitian pustaka.
Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam proposal ini menggunakan analisis secara komparasi dengan mengambil data secara kualitatif, yaitu menemukan atau membandingkan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang prosedur kerja saat melaksanakan tugas jaga. Itulah tadi presentasi dari seminar proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.